Halus, halus. Halus. Berapa kali, Pak? Putaran boleh. Oke. 1, 2. Tuh. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. The tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. Semoga aja semuanya aman ya. Ini kita mau siapkan aja udah ada 15 menit lebih. Oke. Kita akan nyoba seperti apa motor dari Aprilia ini. Penasaran nih Bebe juga. Motor yang katanya jos katanya. Informasinya ini jos. Informasinya. Sekali lagi semoga suara masuk ya. Kita pakai helm dulu. Oke. Oke, kita jajal dulu. Ini memang treknya nggak panjang ya, dikit banget, kecil lah. Jadi yang penting kita dapat impresi dulu. Jadi kalau udah dapat impresi, weh bro, siap, aman. Oke. Hari pit stop ya. Oke, sip. Jadi kita akan jajal dulu seperti apa. Oke. Yang pertama kita nyalakan dulu kamera. Nah ini view-nya di belakang dari Aprilia SR GT ini. Dan ternyata pada saat kita nongkrong di atasnya, ini terasa tinggi. Nah ini dia nih. Jadi kayaknya aman Wan, udah Wan. Nah, jadi kita ngetes, kita ngecek biar sampai dapat view-nya. Make sure lagi pas lu posisi riding. Posisi riding ya. Awas Wan. Oke. Yes. Begitu posisi riding lu. Wait. Nah secara feel memang tinggi Cak. Nih Matic tinggi ya. Dan kita nyalakan langsung. Yes. 360-nya udah belum? Enak posisinya. Sudah nyala sih. Udah nyala belum ya? Udah nyala ya. Karena WB sering banget Cak. Ternyata nggak nyala tuh sering. Oke. Kita tarik ya. Kita tarik tuas kiri untuk menyalakan seperti biasa, khas dari Matic. Dan ternyata pada saat idle begini, nah ini sudah gedip-gedip ABS-nya ya. Idle begini memang engine-nya getarannya termasuk oke, nggak terlalu kenceng. Dan tinggi Cak, kaki kita jinjit ya, WB 70-an aja jinjit. Wah enteng. Wih enteng Cak, enteng. Kita kemana nih arahnya nih? Sini dulu ya. Oke. Halus. Berapa kali Pak? Putaran boleh. Oke. 1, 2. Tuh. Enak engine spray-nya Cak. Ya. Jadi feel secara ridingnya, ini motor ternyata termasuk ini ya, nendang juga. Dan dia terasa jangkau dan suspensinya. Nah ini suspensinya kita akan jajal kayak apa rasanya. Kita rasakan kekuatan, kemampuan zigzagnya. Oh karena memang jangkau, memang agak terasa kikuk GWB. Kikuk sih rasanya ya. Jadi kita akan coba muter lagi. Karena ini agak licin ya bawahnya, jadi WB nggak berani. Ya ini ya. Wah, suspensinya yang enak Cak, asli Cak. Suspensinya enak banget. Gila, ini udah nggak kayak naik Matic kita. Wow, remnya mantap. Remnya oke. Fix. Ini memang kelincahannya yang terasa agak gedodoran ya berarti WB. Karena tinggi rasanya, jadi WB juga mungkin karena licin juga ya untuk treknya, jadi WB juga nggak terlalu pede. Tapi yang jelas suspensinya yang bener-bener gila, parah nih suspensinya. Kita zigzag kiri kanan, tuh, halus banget ini, zigzag kiri kanan. Dan kita yang paling impress ini nih, istimewa banget ini, tuh. Ini bener-bener terasa nih, wah cuma 2 kali doang ini. Aduh, nggak terasa Cak, 2 kali Cak, asli. Masih kurang sebenarnya karena pendek banget, tapi ya kita dapat impresinya. Yang pasti kalau kita geber motor ini memang ngepus banget ya rasanya, core-nya ngepus. 175 cc nggak bohong ya, ngepus banget. Lalu yang kedua adalah dari sisi suspensinya sangat-sangat enak sebenarnya.
depan belakang empuk ya. Mungkin karena itu yang membuat Harley-nya agak apa ya, agak kalau untuk manuver memang agak sedikit limbung rasanya. Oke, tuh mobilnya juga nendang, kurnya nendang, sini nih. Nah, ini memang pelincahannya Cak yang sedikit ya, kalau kita banding ADV memang masih lincah ADV ya, tapi untuk suspensinya unggul ini. Nah, jadi jangkungnya enak nih motor, jangkungnya enak. Tuh, belok kiri kanan, set. Oke, kita rasakan lagi. Nih di sini nih. Wah, sama kayak naik motor laki aja rasanya beneran, kayak naik motor sport, bener-bener. Wow, pendek banget. Ini kita harus jajah harian nih, beneran. Ini penasaran banget nih. Jadi kalau untuk harga segitu, saya pikir sangat worth it sih Cak ya, karena nyaman banget motor. Juga joknya empuk ya, joknya empuk, kemudian vibrasinya halus ya. Tidak ada getaran berarti di tangan, di kaki nggak ada. Jadi semuanya feel-nya tuh rasanya sangat nyaman, sangat nyaman. Hanya kelincahan aja sih ini BB, karena mungkin ini wheelbase-nya juga cukup panjang. Dan juga kalau lihat dari jangkungnya ya, ini memang suspensi yang mantep tenan. Wah, oke lah, sudah confirm lah BB bisa ngerasain. Secara itu bosnya tuh confirm Cak, mantap suspensinya, sangat spesial ya. Sekali lagi ini kalau diturunin standarnya dia mati, ada gede-gede ABS sini ya. Oke, jadi sekarang sudah confirm pastinya BB sudah ya. Pokoknya ini harus buat touring ini, asli buat touring. Ya. Sama yang 160 gimana? Hah? ADV. Sama ADV masih unggul ini suspensi. Suspensi. Oh, sama. Terus beda ini. Kang Bro, astagfirullah. Hari ini pokoknya kita itu walaupun ngetes sangat pendek rutenya, tapi so far IWB cukup puas lah mendapatkan impresinya bahwa fix memang sebuah motor racikan Italia itu karakteristiknya berbeda dibandingkan di Jepang. Jadi karakteristiknya berbeda, termasuk juga harganya Mas berbeda. Tapi tentunya pasti ada plus minusnya ya. Dengan harga ditawarkan memang sampean akan mendapatkan feel riding yang dirasakan tuh nyaman. Jadi pertama adalah dari joknya Cak. Joknya tuh empuk Cak. Jadi sampean akan merasakan bahwa ternyata pada saat sampean nunggang motor ini feel-nya tuh kenyut-kenyut ya. Jadi ini kenyut-kenyut ditambah suspensinya gila. Nggak depan, nggak belakang, suspensinya empuk banget. Jadi tadi ada speed trap yang memang disengaja oleh Aprilia, disediakan. Rasanya itu kayak motorsport banget. Jadi nggak ada pantulan yang membuat kita tuh harus ini ya, terkocak-kocak lemak itu nggak ada Cak. Jadi memang IWB ngerasa nyaman. IWB sampai tadi kan kurang puas ya 2 kali, IWB muter lagi untuk memastikan feel riding dan fix bahwa kalau sama mencari motor dengan suspensi the best matic ya di kelasnya adalah ini. Ya mau sampai bandingkan sama Forza, mau sampai bandingkan sama X-Max, mau ADV 160 ya, kita walaupun melompat ya, tapi kan harganya sama-sama. Ini the best. Itu yang pertama ya. Jadi WP katakan the best dulu nih. Jadi nanti kita plus minus pastinya. Ini sangat-sangat enak dan nyaman. Jadi nggak ada pantulan yang mengocok, termasuk juga bagian depannya tuh ribbonnya tuh sangat lembut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi vibrasi mesinnya Cak. Jadi kalau sampai nunggang di motor ini, ternyata pada high RPM justru getarannya hilang. Mungkin kalau ideal terasa lah ya, biasa di sini dedet itu biasa lah. Tapi secara umum kalau sampai geber motor ini, itu getarannya halus ya. Mau di stangnya, mau di kaki-kakinya itu halus. Itu penting sekali untuk meningkatkan kenyamanan Cak. Jadi kalau sama naik motor getarannya, aduh ya kayak vibrator kan pastinya nggak nyaman. Dan ini adalah sebuah sensasi yang tidak kita inginkan. Makanya ketika kita ngerasain bahwa ini motor halus, ya langsung tersenyum. Wah emang enak nih motor. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan dari motor ini adalah remnya. Remnya empuk Cak. Remnya empuk, jadi nggak bagel dan juga pakem. Itu yang penting. Itu WB rasakan tadi pada saat kita mencoba untuk nge-push jas. Dan ternyata pada saat kita rem set, langsung motor nyet gitu. Enak ya. Itu menjadi kelebihan pula motor ini. Jadi 3 poin yang WB cukup outstanding. Walaupun mungkin remnya nggak terlalu banget sih. Tapi WB yang paling outstanding sih suspensinya. Ya itu juga. Dan juga powernya sih oke lah, karena ini kan 175 cc ya, 170-an cc, dimana pastinya dibandingkan dengan 150 cc atau 155 cc yang bertebaran di pasar, ini jauh lebih powerful. Rasanya nampol ya, mungkin kalau bawahnya nggak terlalu ngagetin, tapi pada saat sudah cek
itu langsung ces gitu rasanya ya. Ini sebenarnya kita perlu mastiin lagi lah di jalanan yang aslinya, karena IWB juga kurang puas sih, pendek banget Cak, ini udah kayak cari SIM Cak, jadi rasanya kurang puas sih. Tapi secara umum itu yang IWB rasakan. Sekarang pertanyaannya, lah terus IWB semuanya kok bagus, kekurangannya apa? Kekurangannya dengan tadi disodorkan adalah kelincahan. IWB harus akui Cak, dengan stroke yang cukup panjang ya, jadi stroke-nya panjang ya, depan belakang. IWB ngerasa bahwa ternyata motor ini kelincahannya agak kurang. Ketika IWB manuver kiri kanan gitu, ya IWB rasakan agak gedodoran sih. Jadi agak sedikit effort lah, karena nggak lincah gitu rasanya. Tapi sekali lagi semuanya kan pilihan. Mungkin pabrikan memberikan suspensi yang nyaman itu untuk memberikan kenyamanan, tapi pastinya ya secara handling for sure ya, boso Italianya, Inggrisnya itu for sure pasti agak tergadaikan. Plus minus tergantung pilihan sampean. Dan kalau nanti pabrikan ingin, udah kita lincahkan aja, biasanya suspensinya akan dikerasin, yaitu udah biasa Cak. Ya, jadi secara umum memang ini adalah opsi yang bisa sampean cari untuk motor-motor matic yang mungkin race-nya di harga 60 jutaan. Ini adalah sebuah opsi yang menurut IWB bisa dipertimbangkan jika sampean mencari pride, karena pride-nya beda ya. Sosoknya aja lihat tuh, maco banget, maskulin gitu ya. Kita nongkrong di motor ini, perhatikan aja di sini ya, bagian belakang nih, lihat nih. Sininya aja coba, ini Wan, coba Wan, kasih tunjuk Wan. Jadi kalau kita lihat bagian belakangnya ini ya, tuh, ini karakternya sangat kuat Cak. Nih, lihat nih ya, nih. Jadi karakternya itu, IWB sangat sukanya tuh dual kin ice-nya ini terpisah ya di sini, terpisah, dan ketika kita rem itu tipis ya, set gitu. Dan termasuk juga bagian sini kita kayak diingatkan pada motor-motor hypermotard. Jadi ada mudguard di belakang, sementara ini kelihatan banget ya untuk bagian ban-bannya yang sudah dikatakan ini dual purpose ban ya, jadi ala-ala ban tahu begitu, walaupun bukan sebenarnya, tapi yang jelas ini bagian ini muskuler banget. IWB suka bagian sini muskuler, dan juga kalau kita perhatikan yang paling enak dilihat adalah bagian area sini. Ini enak banget ya, jadi gede, lebar, dan kita feel-nya benar-benar kayak di atas big bike itu rasanya ya, walaupun tentu bukan big bike ya, tapi begitu rasanya. Mungkin sekali lagi selera adalah selera, iyalah bahasanya. Dan selama sampean punya dana dan mencari motor yang memiliki aura Eropa sangat kental ya, Aprilia ini bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau mungkin sampean yang salah satu biker memikirkan mengenai resale value, secondnya piye Cak IWB, atau sama memikirkan mengenai spare part, ya mungkin sampean bukan untuk target market ini. Jadi target market ini adalah orang yang mencari, atau biker mencari kenyamanan, biker mencari riding quality yang memang bisa diandalkan, termasuk juga sosok yang bisa membuat sampean merasa pride atau bangga. Ya, jadi gitu aja sih sekilas review WB. Kalau sampean ada pertanyaan, sampean komen aja di bawah. Yang jelas motor ini dijual termurah 60 juta, sementara untuk sportnya atau versi yang sedikit di atasnya itu 61 ya, 61,5 jutaan, dan informasinya sudah akan langsung distribusi di semua dealer Piaggio. Ya, sampean kontak aja kalau ada di kota sampean. Semoga saja ini memberikan gambaran ke sampean tentang sosok Aprilia SRGT yang secara resmi sudah ada di Indonesia. Itu aja informasi benar-benar buat sampean semuanya. Seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe Kang Mas. Ojo lali sampean sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.